Saudara-saudara, saya rindu kita menyanyi satu lagu. Sebab dia hidup, karena masih ada dalam suasana Paskah. Kita menyanyi dengan penuh semangat. Lagu tadi menggugah perasaan saya. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Kita tangan di kepala. Hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Satu kali lagi. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara, lagu ini bukan sekedar lagu, punya makna yang berarti. Sebab dia hidup, ada harapan. Tokoh-tokoh agama banyak. Tokoh-tokoh agama banyak. Nabi-nabi banyak. Tetapi ketika dia meninggal, dia tidak bangkit. Hanya Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Itulah menjadi pengharapan kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak muda, anak-anak tua, kita harus yakin sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Temanya adalah dampak meneladani Kristus dan subtemanya adalah kerendahan hati jadi jalan menggenapi kehendak Tuhan. Kerendahan hati jadi jalan menggenapi kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kehendak Tuhan itu bisa digenapi kalau kita punya kerendahan hati. Perkataan kerendahan hati, kalimat kerendahan hati ini gampang diucapkan. Dihafal pun bisa. Tetapi dilaksanakan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, gampang-gampang susah, saudara-saudara. Kita harus akui. Kita baca di dalam Roma 11 ayat yang ke-36. Coba tolong ditayangkan multimedia. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mazmur 24 ayat yang ke-1. Kita baca lagi, saudara-saudara, bersama-sama supaya ada interaktif. 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat ini mempunyai makna kesadaran bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Kita punya properti yang hebat, kita punya ini dan itu, perusahaan mungkin segala macam banyak. Tetapi kita tahu, kita harus sadar bahwa segala sesuatu dari Tuhan harus diarahkan kembali kepadanya. Saya punya modal begini, saya punya aset begini, saya punya emas batangan mungkin sekian puluh kilo. Betul, saudara punya, tetapi kalau kita kembali kepadanya, tidak ada yang kita bawa. Tidak ada. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Harus diarahkan kembali kepadanya. Saudara-saudara, tolong ditayangkan slide yang kedua. Mengapa pengikut Kristus harus rendah hati? Mungkin saudara bilang, kembali ke pernyataan yang pertama. Kan supaya menjadi jalan menggenapi firman Tuhan. Itu betul, tetapi ada yang lebih urgen yang di dalamnya kita perlu lihat. Kita perlu perhatikan. Dalam Amsal 16 ayat yang ke-5, orang sombong kekejian bagi Tuhan, ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara, kita dalam kehidupan kita sehari-hari,
ketika kita sudah mencapai suatu prestasi, satu jabatan tertentu, satu keahlian tertentu yang mungkin langka orang yang memilikinya atau menguasainya, kita sudah mulai tinggi hati, kita sudah mulai sombong. Ingat, kesombongan itu besar sekali pengaruhnya saudara-saudara. Di sini dikatakan dalam Amsal 16 ayat yang kelima, orang sombong itu kekejian bagi Tuhan. Ia tidak akan luput dari hukuman. Mungkin saudara pernah baca, tapi juga mungkin belum pernah baca. Karena Alkitab kan cukup panjang, kita baca tiap hari itu kan tidak tertanam benar-benar kan. Ada yang ayat-ayat yang jadi rema tertanam dalam hati kita. Tetapi ada yang lain kita lewati. Tapi ada yang betul-betul masuk sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini saudara-saudara mungkin saudara pernah baca tapi terlewatkan sekilas saja. Ah, inilah firman Tuhan pada hari ini, pagi ini. Orang sombong itu kekejian bagi Tuhan dan ia tidak akan luput dari hukuman. Ada yang mungkin berkata, itu cuma perjanjian lama. Kita kan hidup di zaman perjanjian baru. Enggak apa-apa kok, boleh sombong-sombong sedikit. Kita baca dalam Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, ada gambar itu tadi kita lihat. Orang yang ditekan dari atas, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Saudara-saudara, kalau kita direndahkan itu sakit, saudara-saudara. Sakit. Kalau orang yang sudah rendah, golongan yang di bawah, kemudian naik ke atas, itu enak, nyaman. Tetapi kalau yang kita yang sudah mendapat jabatan-jabatan yang tinggi, kemudian direndahkan, waduh tidak nyaman saudara-saudara. Kalau kita pernah hidup sengsara, kita hidup dengan penuh kesederhanaan, kemudian kita berhasil. Kemudian karena pergolakan ekonomi dan lain sebagainya, kita jatuh, kemudian harus kembali hidup seperti yang dulu. Waduh susahnya itu, sakit hati saudara-saudara, berat sekali. Ini kenyataan hidup saudara-saudara. Jadi barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan ada 5 poin. Ada 5 poin yang akan kita bahas saudara-saudara. Atau 5 pokok bahasan. Itu yang pertama, kita untuk menggenapi kehendak Tuhan dalam diri kita masing-masing, itu kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita membuka diri terhadap bimbingan Tuhan. Yang ketiga, mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi. Seringkali kan kita yang mau paksa Tuhan. Kita mau kehendak kita yang berlaku, yang terjadi. Dan kita menyepelekan kehendak Tuhan. Kita harus tahu kita mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi kita. Kita mau berhasil padahal mungkin kita mau suatu jabatan-jabatan tertentu. Padahal Tuhan tahu berbahaya orang ini kalau menjabat jabatan ini. Dia bisa terhilang, dia bisa celaka. Itu kan Tuhan mau, Tuhan punya rancangan yang masa depan kita. Kemudian kita menjauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Yang kelima, kita melayani dengan kasih. Orang bisa melayani dengan kasih, itu bisa dikatakan orang yang punya kerendahan hati. Saudara-saudara, dalam slide yang ketiga, untuk menggenapi kehendak Tuhan melalui kerendahan hati, ada 1 poin dari 5 poin yang kita bahas tadi, yang akan kita bahas atau akan diuraikan. Yang pertama, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sudahkah kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan? Atau cuma lagu-lagu saja yang kita nyanyikan? Tolong Bapak Ibu, saya juga melaksanakan kalau kita menyanyi sebuah puji-pujian di gereja, kita resapi kata-katanya. Artinya ini bagian dari firman Tuhan yang membentuk pikiran dan hati kita. Kita coba resapi kata-katanya, kata demi kata. Itu bisa membentuk pikiran kita, merubah sikap-sikap kita. Yang mungkin kita rasa kita hebat, kita luar biasa. Orang yang rendah hati itu menyadari bahwa ia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia berserah kepada Tuhan seperti yang dikatakan dalam ayat ini.
Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin waktu saudara akhir tahun mendapat ayat, ada mungkin yang mendapatkan ayat ini. Ayat ini kan berbicara menegur kita secara langsung bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Mungkin kita sudah punya banyak pengalaman. Kita punya banyak relasi. Kita punya banyak koneksi. Mulai pejabat paling tinggi sampai pejabat menengah. Kita pikir saya kuat ini. Tidak mungkin proyek saya gagal kalau saya laksanakan ini. Saya pasti menang misalnya. Itu belum tentu saudara-saudara. Ada hal-hal yang faktor X yang kita tidak duga bisa terjadi pada kita. Makanya dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara-saudara, ayat ini kita harus bukan hanya kita hafal. Tapi kita lakoni dalam hidup kita sehari-hari. Kita praktekkan, implementasikan ayat ini di dalam penghidupan kita sehari-hari. Poin yang kedua saudara-saudara, agar kita membuka diri terhadap bimbingan Tuhan. Ada orang yang tidak mau dibimbing. Saya ingat ada teman saya mengambil kuliah S3 waktu itu. Dia mengambil tapi bertentangan dengan pembimbingnya. Akhirnya gagal. Karena pembimbingnya mau membimbing dia harus begini, diarahkan begini. Tapi dia mau jalan sendiri. Akhirnya gagal. Yang rugi pembimbingnya atau dia? Pasti dia. Kalau tugas belajar kecewa pasti. Dan pemerintah yang memberikan tugas belajar beasiswa itu juga pasti kecewa. Pimpinannya kecewa. Tidak mau dibimbing, tidak mau diarahkan. Saudara-saudara dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu membuka diri terhadap bimbingan Tuhan. Kita mau dibimbing, kita mau dibentuk. Itu satu keharusan. Kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Itu bagian dari bimbingan Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan, melalui hambanya yang bertugas saat itu. Kesombongan seringkali menghalangi seseorang untuk mendengar suara Tuhan. Kesombongan sering menghalangi seseorang untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebaliknya, hati yang rendah selalu siap untuk dibentuk dan diarahkan olehnya. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 ada tertulis di situ. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, ada satu lagu yang judulnya, saya lupa judulnya tapi singkatannya, bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Yesus di sepanjang jalan hidupku. Ku tak berani jalan sendiri. Saudara-saudara, kita perlu tahu, kita menyerahkan diri kita supaya dibimbing. Seperti kalau anak-anak dibimbing oleh orang tuanya, dia berjalan kan kalau dilepas itu sering lari ke sana kemari. Kalau dia lihat sesuatu yang menarik tiba-tiba dia lari. Tugas orang tua itu membimbing, memegang tangannya. Tuhan juga membimbing tangan kita demikian. Tetapi kita harus mau dibimbing. Kalau kita lari-lari sendiri, itu berbahaya, bisa hilang jalan, tersesat. Jadi saudara-saudara, kita harus mau merelakan hati kita, membuka diri agar Tuhan bisa membimbing kita. Kita membuka diri. Kalau kita menutup diri, bimbingan Tuhan tidak terjadi dalam hidup saudara. Tentunya saudara-saudara kita mau dibimbing oleh Tuhan. Poin yang ketiga, mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi. Saudara-saudara, mengutamakan kehendak Tuhan daripada kehendak pribadi. Banyak kali kita yang mau duluan, kita yang mau memimpin Tuhan.
Kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya begini, 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 begini. Dan kita sudah skenariokan pikiran kita, nanti kalau saya datang di sana, ada orang buka pintu, saya masuk langsung ketemu direktur, saya berbicara langsung diterima kerja. Misalnya, ini contoh dari sekian banyak kejadian. Ketika kita ditolak, wah Tuhan tidak dengar saya. Percuma saya doa puasa, percuma. Saya sudah mau begini, nanti kalau masuk ada yang buka pintu dipersilakan ketemu. Ini jangankan dipersilakan masuk, orang yang buka pintu itu mengusir kita. Wah berarti Tuhan tidak dengar. Kita mau apa yang kita doakan persis terjadi dengan apa kehendak kita. Tuhan dengar kita punya skenario pikiran. Tuhan tahu kan Tuhan membaca pikiran manusia. Kita diam-diam begini kita berpikir Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Makanya firman Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan sekarang dan masa akan datang. Kita gagal dan kita kecewa Tuhan tidak dengar. Kita mau kehendak kita seperti kehendak Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan pikiranku bukan pikiranmu, pikiranmu bukan pikiranku. Kita bilang wah sudah kalau begini. Padahal Tuhan punya rencana lain. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudara-saudara, Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat mati di kayu salib. Dengan mengikuti jejak Kristus, kita harus belajar. Role model kita adalah Kristus. Gereja kita memakai tagline Focus on Christ Church. Jadi gereja yang berfokus pada Kristus. Memang saudara-saudara kita jangan sebagai orang Kristen pengikut Kristus, jangan berfokus kepada pendeta. Oh pendeta A ini idola saya di mana-mana saya harus mengikuti. Kalau model pakaiannya begini, saya juga harus begitu. Cara khotbahnya begini, saya harus begitu. Kalau dia berbicara, gaya bicaranya begini, saya harus begitu. Itu salah saudara-saudara. Kita tidak boleh mengidolakan pendeta. Yang diidolakan itu adalah Kristus. Kita jangan mengidolakan manusia. Manusia bisa salah, manusia bisa jatuh. Kalau yang kita idolakan itu jatuh, lantas kita mau apa? Iya kan? Kita kecewa bahkan bisa undur dari Kristus. Ketika pendetanya atau pemimpin rohaninya berbuat keliru yang salah dan memalukan. Jadi kita mau tinggalkan Kristus gara-gara pendeta tersebut. Apakah begitu pertanyaannya? Apakah begitu jawabannya? Tentu tidak. Role model kita, idola kita itu adalah Kristus. Jangan idolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan bisa keliru, bisa salah. Saudara-saudara kita harus belajar mengutamakan rencana Tuhan daripada keinginan pribadi kita. Jadi saudara-saudara, role model kita adalah Kristus. Idola kita adalah Kristus. Kita masuk dalam poin yang keempat. Adalah menjauhkan diri dari kesombongan dan keangkuhan. Seperti yang saya katakan tadi. Kesombongan adalah salah satu penghalang terbesar dalam mengikuti kehendak Tuhan. Ini penghalang terbesar. Dalam Yakobus 4 ayat 6b, karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima, tapi tidak usah ditayangkan panjang ini. 2 Raja-Raja 5 Fatsal ya, 2 Raja-Raja Fatsal yang kelima, saudara bisa baca satu perikop itu.
itu mengisahkan tentang Naaman. Naaman adalah seorang jenderal panglima perang dari kerajaan Syria. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Dia punya otak yang pandai, itu bisa merancang suatu pertempuran dan memenangkan pertempuran itu. Oleh karena itu raja itu sangat menyayangi dia. Ketika dia datang melalui kesaksian dari anak kecil yang diculik waktu itu orang Israel, itu anak mengatakan, wah seandainya tuanku begini-begini, nabi itu bisa menyembuhkan. Kemudian raja menulis surat kepada raja Israel untuk menyembuhkan Naaman ini. Kan raja bilang, aduh Tuhankah, Allahkah aku ini yang dapat menyembuhkan orang? Dia bilang ini orang pasti cari gara-gara untuk mengadakan penyerangan. Jadi singkat kata saudara-saudara, Nabi Elisa mendengar, dia bilang ketika dia datang bertemu dengan Elisa, itu Elisa tidak suruh sendiri maju ke depan. Kemudian dia akan menggerak-gerakkan tangannya. Itu kan Naaman sangkanya begitu. Sangkaku dia akan menggerak-gerakkan tangannya dan menyembuhkan seperti mungkin orang main sulap. Ini dia suruh bujangnya. Bayangkan seorang panglima besar datang di rumah saya, kemudian saya suruh pembantu rumah saya ketemu, celup diri di Sungai Yordan 7 kali, maka engkau akan sembuh. Tersinggung berat dia saudara-saudara. Tersinggung berat, kurang ajar ini, mungkin dalam hatinya gitu. Bukankah Parpar dan Abana sungai itu lebih bersih daripada Sungai Yordan itu? Oleh kemurahan Tuhan saya sempat lihat Sungai Yordan waktu itu, tapi tidak dibaptis saudara-saudara, karena saya sudah dibaptis. Saya lihat, tapi masih lebih bersih Sungai Yordan dari Sungai Palu loh, saya lihat. Kalau Sungai Palu, waduh coklat, kadang ada bawa sampah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara dia dilecehkan benar-benar. Saya pikir sudah saya mau pulang. Untung orang Naaman ini mau dengar nasihat. Itulah gunanya orang. Jangan kita anggap diri kita pandai, jago, nasihat dari orang kita anggap tidak ada artinya. Untung dia dengar. Kan anak buahnya mengatakan, Tuanku, bukankah dia menyuruh hal yang gampang? Betul, cuma celup 7 kali, apa susahnya? Jongkok berdiri, selesai 7 kali. Aduh, biar 70 kali boleh kalau memang mau sembuh kan. Ini cuma 7 kali. Akhirnya dia ikuti dan dia sembuh. Saudara-saudara, kesombongan, rasa kebanggaan, pride-nya seorang jenderal besar ini, panglima tertinggi, itu dipangkas oleh Tuhan supaya dia benar-benar tunduk dan dengar perintah firman Tuhan. Intinya, dia dengar firman Tuhan yang memangkas kesombongan. Kalau dia punya rasa sombong itu tidak hilang, dia berarti menjauhkan diri dari kesembuhan. Dia tidak dapat kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang mau ditolong Tuhan harus menjauhkan rasa sombong ini. Kita datang dengan segala kerendahan hati. Kristus yang begitu mulia, Tuhan datang lahir di kandang. Dibaringkan di palungan. Saudara-saudara, kita semua di sini tidak ada yang lahir di palungan kan, dibaringkan di palungan. Dia datang dan dibaringkan di palungan, lahir dan dibaringkan di palungan. Saudara-saudara lihat, waktu sudah mau perjamuan terakhir ada The Last Supper, saya pernah nonton filmnya. Itu Kristus membasuh kaki murid-muridnya. Seorang pemimpin Tuhan yang datang dengan rupa natur manusia membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa. Ada di sini seorang bos, pemimpin atau direktur A, direktur B, direktur perusahaan B kemudian membasuh kaki dari murid-muridnya, anak buahnya? Tidak ada saudara-saudara. Jadi itu contoh bahwa kesombongan itu harus dipangkas habis. Karena kita tidak ada arti apa-apa dibanding dengan Tuhan. Kalau sudah memberi contoh begitu rendahnya Kristus melakukannya dengan dapat menjadi contoh bagi kita. Bahwa memang kita harus
mengikuti Kristus dan menanggalkan kesombongan. Mungkin kita tidak perlu, bukan lagi mungkin, kita tidak perlu membasuh kakinya orang. Tetapi artinya pesan moralnya kita harus merendahkan diri. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Makanya dikatakan karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak dan tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi saudara-saudara kalau kita congkak, kita sombong, kita punya musuh siapa? Allah. Kita punya musuh siapa? Tuhan. Berbahaya saudara-saudara. Kalau pejabat memusuhi kita yang lagi pegang kuasa, kita kan ketakutan. Aduh bahaya ini. Ini kalau Tuhan raja segala raja, kalau pejabat ada masanya, masa menjabatnya. Selesai masa jabatannya, dipindah atau dia pensiun, selesai kan. Jadi saudara-saudara dengan rendah hati kita dapat menerima kasih karunia Tuhan dan berjalan dalam kehendaknya. Naaman merendahkan hatinya, kesombongannya dipangkas, dia rela dipangkas, dia dapat kasih karunia, dia dapat kesembuhan saudara-saudara. Itulah saudara-saudara yang kita harus teladani, kita harus pikirkan. Kita masuk dalam poin yang kelima, melayani dengan kasih. Kita harus, ada 5 poin yang terakhir tadi itu melayani dengan kasih. Orang yang rendah hati tidak mencari kemuliaan pribadi tetapi melayani dengan kasih. Saudara-saudara, kalau kita melayani dengan kasih, kita harus tahu kita bukan cari poin, cari kredibilitas. Wah saya melayani orang lihat-lihat, tolong di syuting, tolong ya. Kemudian nanti masuk di media sosial. Ada yang begitu, tapi ya itu beda-beda tipis. Tergantung motivasi kita. Tapi kalau kita melayani orang dengan kasih, kemudian ada orang yang foto kemudian menyampaikan orang tersebut, ya kita tidak tahu. Kita Tuhan yang mengetahui bagaimana hati kita. Apakah kita melayani dengan kasih tanpa motivasi apa-apa atau memang ada sesuatu. Cuma Tuhan yang bisa baca hati kita. Kalau tangan kanan memberi, kan tangan kiri tidak perlu tahu. Kan ada ayat yang demikian. Jadi saudara-saudara kita lihat dalam Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Tuhan datang menawarkan keselamatan, kita respon dengan baik, kita terima dengan baik, kita sudah ditebus. Kita menjadi orang-orang yang ditebus. Kitalah yang menjadi orang-orang yang punya harapan. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Lagu yang tadi, yang kita nyanyikan lagi. Sebab dia hidup, maka ada hari esok. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak merespon keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan, maka kita bukan orang yang ditebus. Dan kita masuk penghukuman kekal dalam api neraka. Itu risikonya saudara-saudara. Tuhan datang untuk menebus semua umat manusia. Tetapi bagi mereka yang tentunya yang mau meresponinya dengan baik. Tetapi yang tidak mau meresponinya, silakan. Tidak dipaksa, free will. Tapi ada risiko, ada sanksinya di kemudian hari. Nah saudara-saudara, bagaimana menerapkan kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana? Yang pertama kita mengakui keterbatasan diri dan bergantung kepada Tuhan. Ini kita harus tahu, kita laksanakan ini. Kita tidak mampu, tidak ada orang semua dia bisa, tidak ada. Kita punya jabatan tertentu, kita mampu semua, tidak ada. Kemudian kita mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Kita mendengarkan firman Tuhan saat ini dan saudara keluar dari gereja pulang di rumah, masuk di marketplace-nya, nanti kita laksanakan apa yang kita dengar dari firman Tuhan itu. Itulah bagian implementasi dalam penghidupan sehari-hari. Kita menghormati dan menghargai sesama tanpa merasa lebih unggul. Saudara-saudara, seringkah kita mendengar atau mungkin kita dalam pikiran kita, dia itu kalau dibanding dengan saya bukan apa-apa.
Saya jauh lebih pengalaman. Saya S3, saya profesor. Dia apa sih? Cuma tukang sapu. Hati-hati saudara-saudara. Tuhan tidak melihat apa latar belakang kita. Apa profesi kita, apa jabatan kita. Tuhan melihat hati kita. Hati-hati. Tuhan melihat. Dan pikiran kita dibaca dengan baik oleh Tuhan. Tanpa orang lain, tanpa istri, anak, suami tahu. Pikiran Tuhan, pikiran kita dibaca oleh Tuhan dengan baik. Tidak ada yang bisa bersembunyi saudara-saudara. Kemudian tidak mencari pujian atau pengakuan tetapi melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang saudara lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita. Itu harus kita ingat. Yang berikut, melayani dengan tulus dan tanpa pamrih. Sudahkah kita punya ketulusan hati? Kita mengikuti Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau kita punya ketulusan hati. Kita melayani Dia, apakah kita sudah lakukan secara tulus dan ikhlas atau tidak? Jawabannya saudara yang jawab sendiri. Saudara yang tahu sendiri dan pasti Tuhan tahu. Orang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu orang ini tulus atau tidak. Kan dalam Wahyu dikatakan pada akhirnya nanti semua pekerjaan akan diuji. Nanti kelihatan pekerjaannya itu apa. Apakah emas, perak atau kayu yang mudah terbakar atau jerami yang akan mudah terbakar. Semua dia akan diuji saudara-saudara. Kita melayani dengan tulus atau tidak. Tanpa pamrih atau tidak. Dan bagian yang terakhir saudara-saudara. Merupakan kesimpulan. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, dengan memiliki kerendahan hati, kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan dan dapat menjalani hidup sesuai dengan rencananya. Dengan memiliki kerendahan hati, kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan dan dapat menjalani hidup sesuai dengan rencananya. Poin yang kedua, kerendahan hati bukanlah kelemahan. Saudara-saudara, kalau saudara punya kerendahan hati, saudara bilang, wah tidak bisa, saya nanti dianggap enteng. Ini kan kelemahan. Untuk kita yang menjabat, untuk kita yang pemimpin, kalau saya rendah hati ini kan orang bisa lihat, wah lemah ini bos, lemah dia. Ingat saudara-saudara, kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang memungkinkan kita untuk mengalami kasih, berkat dan bimbingan Tuhan secara penuh. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara rendah hati, bukan orang lain yang dapat nilai positifnya. Bukan orang lain yang mendapat manfaat akibat saudara rendah hati. Tetapi kita, dengan kita mempunyai kerendahan hati, kita bisa mengalami kasih. Kasih dari mana? Dari Tuhan. Saudara kan mau dikasihi. Saudara mau berkat, kita bisa dapat berkat dari Tuhan. Karena kita mempunyai kerendahan hati dan bimbingan Tuhan secara penuh. Kita tentunya mau dibimbing saudara-saudara. Sebab kalau kita jalan sendiri tanpa bimbingan, kita mudah tersesat. Ada banyak problem, persoalan hidup yang bisa menggoda kita, membuat kita jatuh. Banyak saudara-saudara. Karena itulah kita perlu Tuhan untuk membimbing langkah hidup kita. Sebab tanpa bimbingan Tuhan, tanpa tuntunannya, kita mudah tersesat, mudah celaka. Bahkan bisa meninggalkan Kristus. Kalau kita sudah meninggalkan Kristus, sama dengan kasih anugerah yang diberikan kepadanya, kita buang. Ya, risiko kan kita manusia free will, mau punya kehendak bebas. Kita buang, ada risikonya. Yaitu saudara akan terhilang selama-lamanya, mati yang kedua di dalam api neraka. Tentunya kita tidak mau. Ada orang bilang, wah kalau kita masuk neraka banyak artis yang cantik-cantik dan lain sebagainya. Kita bisa ketemu, bisa bersendau gurau mungkin, bercandaria. Saudara-saudara, kalau saudara nyalakan lilin, pulang di rumah boleh kasih nyala lilin. Ini jari kelingking kita coba taruh di api itu. Kalau tidak tahan 1 menit, 30 detik saja.
atau 10 detik, coba taruh. Bagaimana rasanya itu menyengat sampai sakit di ulu hati terasa sekali kalau kita taruh gini. Itulah api. Dikatakan di dalam Wahyu dikatakan apinya tak terpadamkan, menyala terus. Itu saja kita coba taruh tangan di lilin yang menyala begini, kita sudah tidak tahan. Mungkin 10 detik saja kita tidak tahan. Begitu kenakan kita terus tarik. Itu barangkali cuma 1-2 detik atau 1 detik. Apalagi ini dalam api neraka yang kekal. Selama-lamanya apinya tak terpadamkan. Kira-kira bagaimana saudara-saudara? Jadi saudara-saudara, firman Tuhan ini untuk mengingatkan kita. Untuk membentuk pikiran dan hati kita. Firman Tuhan itu bukan membentuk fisik kita. Bukan membentuk otot kita. Sehingga kita betul-betul kelihatan perkasa. Bukan itu. Firman Tuhan membentuk pikiran dan hati kita. Sehingga pikiran kita dibentuk, hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga selaras dengan kehendak Tuhan. Selaras dengan kemauan Tuhan. Kerendahan hati menjadi jalan menggenapi firman Tuhan. Menjadi jalan menggenapi firman Tuhan bagi kita. Bagi saya dan bagi saudara. Saudara-saudara, sekian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Firman-Mu bisa membentuk pikiran dan hati kita. Itu merupakan doa kita saudara-saudara. Amin untuk firman Tuhan.